Ini sebenarnya pesan sih. Apapun yang terjadi sama saya nantinya, kalian harus ambil anak-anak kalian, gimana pun caranya. Lu mau pergi jauh nih, bener. Lumayan nekat lo kalau gue denger ini kata-katamu ini. Saya berjuang dari mereka di jalan, gak diakuin sama pemerintah. Mereka gak diakui sama pemerintah, mereka diabaikan selama ini. Atas adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang. Nah, Oke, berarti laporan masyarakat nih. Yang terbaik buat Novi, kita pasti bantu. Amin. Nyomang Sleep People. Pegang bersama Janjana. Mamang. Dr. Pima In Kak. here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Cengklung. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santu. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Cengklung. Today akhirnya ya udah mulai nama besar membantu Teh Novi untuk memberikan klarifikasi sama dukungan psikis dan juga mungkin bantuan yang terjadi di belakang kamera sana. Yang pertama kemarin kan ada dari Kang Dedi itu yang mengawali tuh ya, menanyakan kejelasan, dan yang kedua ada juga dari Uya Kuya. Bos Uya yang akhirnya merealisasikan ya setelah seminggu, dan juga ada juga dari Bang Denny Sumargo. Iya, Denny Sumargo, dan Mamang mau nge-highlight beberapa poin-poinnya aja ya. Buat yang pengen nonton full silakan menuju ke channelnya masing-masing, channel Bang Densu sama channel Bos Uya ya. Iya. Mamang mau nge-highlight poin yang udah diungkap sama kuasa hukum dari Teh Novi. Apa sih trigger sebenarnya? Kan kalau kemarin kan waktu di channelnya Kang Dedi dia bilang yang tahu cuman Bareskrim gitu yang berhak menyampaikan, dan ini disampaikan. Triggernya apa sih? Cuman pertama Mang mau buka sama highlight ini nih. Entah kenapa aku ngedenger statementnya Teh Novi kok ngeri ya. Dalam artian waduh, jadi khawatir gitu. Jadi buat para Santu People dan netizen, tolong disupport terus si Teh Novinya, diberikan dukungan moral gitu nih. Meluncur dari podcastnya Bang Densu di menit 4223 nih ya. Kita mulai nih ya, ceki-ceki people. Play. Kan sekarang dari keluarga anak-anak itu ada yang menghubungi nggak dengan mengetahui kasus ini? Hampir 70% menghubungi semua. Apa mereka nyampein? Mereka menyampaikan, dia menanyakan kondisi anaknya yang jelas. Iya pasti. Terus yang kedua, gimana caranya anak itu bisa kembali. Dan mereka mempercayakan ke saya. Lebih percaya ke kamu, gitu. Terus saya bilang, apapun nantinya yang terjadi sama saya, kalian harus berjuang untuk ambil anak kalian sendiri. Termasuk ODGJ-nya, walinya. Gitu, apapun yang terjadi sama saya, nantinya. Ini sebenarnya pesan sih. Apapun yang terjadi sama saya nantinya, kalian harus ambil anak-anak kalian, gimana pun caranya. Lu mau pergi jauh nih, bener. Lumayan nekat lo kalau gue denger ini kata-katamu ini. Saya sih akan berjuang mati-matian untuk anak-anak saya. Mati-matian nih kita bicara ya. Ini entah kenapa aku nangkepnya langsung apa ya? Langsung khawatir. Karena pesannya apapun yang terjadi sama saya, kalian harus berjuang mengambil anak-anak kalian. Iya, karena bener-bener yang berhak gitu, yang bener-bener punya hak penuh ya si orang tua dari anak-anak yang dirawat, dititipkan ke si Teh Novi gitu. Iya. Cuman kan case yang aku bedah dari kata-kata apapun yang terjadi sama saya, berarti kan si hal yang terjadi ini terjadinya dalam case masalah ini apa sih gitu yang aku khawatirin tuh. Iya. Kenapa teh eling gitu. Sadar karena apa ya, mungkin tekanan yang dia dapatkan gitu, entah senggolan yang dia dapatkan gitu kan, bikin dia akhirnya memberikan pesan apapun yang terjadi sama saya, kalian harus tetap memperjuangkan anak-anak kalian. Dia ngasih pesan ke orang tua sahnya gitu. Teh, kalau kata orang Sunda mah eling, teh eling, yuk istighfar. Jadi kemana-mana pikiranku gitu. Jadi ada beberapa ini ya, apa? Jadi kayak beberapa apa sih kira-kira kenapa sih triggernya gitu sampai akhirnya keluar pesan kayak gini. Jadi banyak nih tuh kelihatan nggak tuh? Jadi ada beberapa spekulasi gitu. Nah, biar langsung to the point aja ke penyebab. Alasannya kenapa sih kok sampai se-urgent ini dibawa gitu. Langsung nih ke channelnya Bos Uya meluncur. Cus. Nih ya. Ya. Berawal dari ini nih. Ceki people. Play.
Kamu kemarin akhirnya dipanggil kepolisian nih. Iya. Atas unsur apa, dasar apa? Nah, gimana, Pak? Ya, jadi Ini sebenarnya gimana sih? Saudara- Saya masih bingung nih. Iya. Bahwa ada polisi datang ke sana tuh, polisi yang datang habis itu berhubungan dengan manggil Kemensos, Iya. apa Dinsos yang ada laporan dia membawa polisi. Jadi sebetulnya harus jelas. Siapa yang lapor kan? ya memang Iya. setelah kejadian itu, saudara Novi ini, Mbak Novi ini nerima surat kan, surat panggilan untuk memberikan surat undangan, bukan surat panggilan, surat undangan dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atau klarifikasi. Oh, berarti ada laporan ke polisi ya? Ya berdasarkan laporan informasi. LI. LI. Jadi LI itu isinya undangan kepada saudara Novi untuk memberikan klarifikasi atas adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang. Nah, Oke, berarti laporan Dan masyarakat atau nih. Undang-undang perlindungan anak. Iya. Ya, tentunya bergerak dari itu kami menghormati undangan tersebut dengan Iya. mendatangi untuk memberikan keterangan Iya, kemarin. iya. Oke, jadi menurut saya sih permintaan klarifikasi dari kepolisian ini adalah suatu hal yang emang wajar nih. Wajar. Karena emang ini dia harus klarifikasi dan itu Iya. harus menjawab. Jadi itu Iya. emang lumrah polisi harus menanyakan itu ya. Ya, Dari laporan karena masyarakat. ada laporan Iya, informasi oke. kan, berdasarkan dari laporan informasi Oke. kan, memang kita tidak pernah tahu siapa yang memberikan informasi. Iya. Tapi kita sebagai orang, sebagai warga negara yang patuh, taat dan tunduk pada hukum, ya harus kita datangi Barreskrim itu untuk memberikan keterangan. betul. Iya, benar. Kalau Kamu gitu, sebagai warga negara yang baik, taat hukum, datang kan? Ya, tentunya kita tunjukkan Betul. bahwa Tunggu, dipotong. Betul, jadi mungkin netizen nggak bisa menyalahkan pihak Barreskrim karena pihak Barreskrim itu hanya merespon laporan. Nah, pertanyaannya siapa nih yang melapor ini nih? Iya, iya. Melaporkan kalau Tenovi ada dugaan TPPO, Mm-mm. tindak pidana perdagangan orang gitu. Sebenarnya sederhana nyo, siapa yang melapor itu doang. Mm-mm. Kok laporannya bisa ditindak tegas seperti Iya, itu, iya, ditindak iya. cepat dalam tanda kutip gitu. Memang bagus cepat, cuman pusing. Lanjut lagi. apa yang kita lakukan selama ini nggak ada suatu yang berimplikasi terhadap suatu kegiatan kejahatan kok. Ya, kalaupun ada tadi paling adalah Sifatnya administratif, kurangnya berkas. Ya, kalaupun Tentang izin administratif operasional, Mas gitu Uya, kan tentunya kan ada cara, ada tata cara, ada SOP yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah kalaupun memang ada suatu kegiatan yang salah. Pastinya kan ada teguran kah? Iya. Entah dapatkan teguran kan ini kan Apalagi sudah kan jelas. kenal kan? Ya, apalagi sebelumnya Selama- sudah pernah komunikasi. Dan pernah dapat inspiring orang yang Betul. Karena kalau ini ternyata dia dianggap ilegal misalnya gitu. Iya. Ya, Berarti ngapain harus coba? dipertanyakan nih dulu yang memberikan Sertifikat award itu siapa? Siapa dan Iya. kenapa gitu kan. Dan kenapa? Gitu loh. Mungkin ini saya bisa memberikan informasi kepada masyarakat juga Iya. sebagai orang yang dari kemarin banyak ngurusin kasus TPPO gitu ya. Bahwa ada undang-undang TPPO pasal undang-undang TPPO undang-undang nomor 21 tahun 2007 kalau nggak Betul. salah. Ya. TPPO tindakan perdagangan orang adalah suatu proses tindakan perekrutan, terus penampungan, pengiriman, pemindahan atau penitipan gitu kan manusia gitu kan ya dengan cara nih tadi kan pertama kan prosesnya dengan cara berarti Iya, cara dulu iya. dengan cara kekerasan, pemaksaan, terus abis itu ada intimidasi, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan gitu kan. Nah selanjutnya adalah eksploitasi. Eksploitasi itu adalah ya ini Suruh untuk ngamen. eksploitasi kegiatan kegiatan seksual, terus atau dijual, buruh gitu. kayak anak disuruh ngamen, Ya. terus atau mungkin apa namanya itu organ tubuh, Organ tubuh, jual-jual Ya. organ tubuh. ya, dan juga Gila, jauh banget ya. mendapatkan keuntungan material dan imaterial. Betul. Jadi 3 cara itu baru bisa dikatakan TPPO, Betul. ya kan? Betul. Proses, cara, dan eksploitasi. Eksploitasi, ya. Coba, Novi ini 3 unsurnya ada nggak di sini? Enggak Nah, ada. itu yang mesti kita, ya kan? Ya, silakan diuji kan. Ini ada undang-undang Ya. gitu kan? Betul, silakan diuji. Jadi mungkin Iya. sekarang karena laporan udah masuk, udah diproses gitu, mungkin yang terbaik buat si Tenovi mah hanya mengikuti aja proses-prosesnya gitu kan. Tapi ya dengan catatan yang ngeproses juga harus fair play. Kalau misalkan memang tidak terbukti, terus memang hanya masalah administrasinya doang, ya udah gitu kan. Berarti diproses administrasinya doang itu. Iya, iya. Tapi kok aku curiganya ya, Mang, ya. Curiganya. Setelah dengar ini terus kembali ke yang tadi sama Bang Densu, kemungkinan Tenovi tuh kayak kayaknya yang ngelaporin si A gitu. Dan dia udah kayak meskipun aku berjuang nih kayaknya sulit gitu ya. Oh, kayak Jadi- udah sedikit banyak tahu siapa lawannya dan Iya.
Jadi kayak kemungkinannya bakal kalah gitu. Makanya dia bilang apapun yang terjadi sama saya nanti. Makanya ada statement itu kayaknya ya. Kayaknya. Atau enggak aku mikirnya kenapa sekonyong-konyong TPPO gitu kan tiba-tiba mungkin ada dari apa ya? Historical salah satu dari orang tua yang anaknya diasuh sama Teh Novi gitu pernah melakukan anaknya dijual gitu kan. Terus yang anak keberapanya ditampung sama si Teh Novi. Nah itu bisa mungkin ya jadi kayak keseret ke arah situ karena mungkin diduga itu tuh pembeli juga gitu si Teh Novi gitu. Padahal kalau kita cross check kan untungnya si Teh Novi tuh ada kontennya gitu yang sifatnya transparan, bisa dicek di YouTube kayak gimana gitu kan perjalanan pergerakannya gitu kan. Karena aku ngerasanya kayak anjir dalam banget kalau tiba tindak pidana apa TPPO perdagangan orang gitu. Atuh netizen tuh pada curiga atuh kalau kayak gitu mah ngeliat di video gitu misalkan tiba-tiba di beberapa video berikutnya loh kok si ini hilang teh gitu. Bakal jadi PR gitu karena kan untungnya si Teh Novi memberikan transparansi dengannya semuanya sama dia di video ini. Mau serah terimanya, proses pertumbuh kembangnya gitu kan. Sampai-sampai si Bu Neneng tuh punya fans sendiri gitu di kontennya gitu. Ini yang ternyata bikin jiper tuh karena anjir berat juga ternyata TPPO gitu. Wadidaw sekali, memusingkan buat yang mau lebih detail meluncur aja ke kontennya Mas Uya. Sekarang mau back to the back, meluncur. Ini saat Teh Novi ngebaca komen dari komunitinya channelnya Curhat Bang Den ya. Kita lihat Ciki-Ciki People. Nggak apa-apa kalau diambil alih pemerintah asal jelas kehidupan si anak-anak kelak. Mbak Novi bisa bantu anak-anak lain yang mungkin membutuhkan Mbak Novi kepedulian tinggi. Aduh janganlah. Janganlah Bang. Enggak kan. Saya nggak mau. Demi Allah saya nggak mau. Jangan. Saya sampai berani mohon tapi semua sujud. Jangan ambil anak saya. Saya emang bukan seorang ibu Bang, tapi saya berjuang loh Bang, ya Allah. Saya berjuang dari mereka di jalan gak diakui sama pemerintah. Mereka gak diakui sama pemerintah. Mereka diabaikan selama ini. Terus saya udah rawat, saya bikin layak. Kenapa harus diambil? Saya emang bukan orang kaya Bang. Saya bukan orang kaya, saya bukan dari konglomerat, tapi saya akan tetap berjuang mati-matian untuk mereka karena selama ini saya yang membiayai mereka. Tanpa ada bantuan dari pemerintah seperak pun, tanpa ada bantuan dari siapapun, dan kita nggak pernah minta donasi, ngemis-ngemis donasi ke orang, saya nggak pernah. Ini saya nggak mau. Bukan masalah ada anak lain, tapi proses saya merawat dari anak-anak itu. Mereka punya story masing-masing. Dan kita nggak bisa ngelepas itu. Itu yang nggak bisa digantikan. Nggak bisa diganti sama siapapun. Saya ini hampir gila, hampir stres. Bener-bener nggak tahu. Aduh, sumpah aku nggak bisa cerita gimana, tapi bener-bener kayak udah penuh. Makanya kalau kadang orang ngomong kayak agak ngeblank. Gimana sih Bang, kayak orang linglung. Kemarin sampai tim saya si Elizabeth ketakutan ngelihat saya mundar-mandir, nggak jelas kan, nggak mau keluar rumah saya. Nggak keluar rumah, nggak ada kegiatan sosial sama sekali. Jadi cuman mundar-mandir kayak orang bingung, kita harus ngapain ya, kita harus gimana ya, kita harus berjuang gimana ya, kita harus minta tolong sama siapa ya, kita harus kemis sama siapa untuk minta tolong keadilan. Dan ini bukan provokator. Saya nggak pernah niat untuk provokator siapapun untuk ngebela saya. Enggak Bang. Saya nggak ada niat untuk provokator siapapun. Apalagi warga Indonesia, mereka udah sangat cukup pintar untuk melihat yang benar dan yang salah. Untuk apa saya provokator? Saya hanya perempuan yang berjuang untuk orang-orang yang saya bantu agar hidup lebih layak selama ini. Dan anak-anak mendapatkan perawatan yang baik. Uang YouTube saya pergunakan untuk mereka tanpa harus mengekspos mereka setiap saat, setiap hari. Gak ada Bang.
Nggak pernah ngemis, ibu bapak tolong minta donasinya untuk susu, untuk popok, nggak ada. Nggak ada sama sekali bang. Ngemis sama dinas sosial, bawa proposal, tolong pak ibu bantu saya, bantu kami, nggak pernah. Nggak pernah bang. Ya. Ada lagi yang pengen kamu sampaikan atau cukup gitu? Udah cukup itu sih. Saya cuma berharap banyak orang baik yang nantinya bakal nolong kita. Saya hanya wanita biasa, saya bukan siapa-siapa sekali lagi. Dan ada yang saya dengar, ada statement yang katanya saya memprovokator warga Indonesia untuk menyerang, dan lain. Saya nggak ada. Saya cuman mengeluarkan keluh kesah saya sebagai seorang perempuan ketika anaknya mau diambil. Saya hanya teriak minta tolong, ngemis untuk jangan dilakukan hal tersebut. Apapun saya mau ngelakuin. Gitu sih. Aku nggak kebayang seberapa tekanan yang diterima sama Teh Novi yang sedang dirasakan ya gitu. Pesan, aduh aku nggak mau terlalu banyak ngulas ya, karena udah 2 nama besar, 3 bahkan yang ngulas ya. Kita cuma ngasih highlight tipis-tipisnya aja gitu buat Santi people yang kemarin ngikutin dari kita, biar kalau mau ke fullnya langsung ke sono, ada part ini loh gitu. Silakan gitu. Cuman pesanku mah, Teh Eling teh gitu, jangan kemana-mana teh, jangan pergi jauh teh gitu. Nggak tahu, aku pas gara-gara nonton tadi itu yang sama Bang Densu yang pas ngobrol itu, sumpah kepikiran. Iyalah. Dia ngasih pesan kayak, apalagi dia nekenin ini pesen ya gitu. Si Bang Densu juga sampai ngeresponnya, wah lu nekat lu jangan lu mau pergi jauh lu gitu. Aku langsung kepikiran, aduh Teh please, ini mah Eling sadar hey gitu. Sama ini deh, kalau misalnya anggapan yang TPPO itu, masa iya anggapannya nih kalau misalnya memang gitu, apa iya begitu anak-anaknya diambil, kayak kalau misalnya aku ini misalnya ya, aku jadi di posisi orang yang menjual gitu. Kalau misalnya yang ini diambil, ya udah aku tinggal cari yang lain buat dijual gitu nggak sih? Iya, karena ini kehilangan itu benar-benar kehilangan yang ngerawatnya pakai hati gitu. Iya. Ada luka batin yang terjadi di sini gitu. Kalau masalah perdagangan ya udah gitu, tinggal ambil yang lain gitu. Buat didagang. Tapi sebenarnya nggak tahu sih motif asli si pelapor ya, si pelapor atau si pemberi informasi ini tuh apa gitu. Apa dan siapa gitu? Apakah pernah kesenggol gitu atau pernah kenapa gitu? Sampai akhirnya melaporkan, dan yang bikin heran tuh di prosesnya bener-bener sigap gitu, satset gitu. Karena masuk akal juga di statement-statement juga yang kemarin kita bilang juga, kalau memang kekurangannya itu adalah administrasi, ya si pemilik yang dibawa gitu. Karena kan dia yang bisa mengurusi atau melengkapi administrasinya gitu, bukan bayi-bayinya. Objek itunya, gitu. Sama yang bikin heran ini, ada statement yang katanya dia nggak boleh ngejenguk. Gimana, meluncur? Yes. Nah, terus ada statement juga kan dari awal, ya udah Mbak Novi ikut aja ke panti, boleh lihat kok di sana, katanya gitu. Oh, dari mereka. Kamu ke sana? Ke sana. Terus kamu lihat? Enggak. Kenapa? Nggak boleh. Nggak. Tadi kan katanya ada statement. Mbak Novi boleh ke sana lihat, betul? Betul. Habis itu kamu mau ke sana. Mau lihat. Bukan mau ke sana, udah ke sana. Oh, udah ke sana. Udah ke sana. Udah sampai nih. Udah sampai. Mau lihat. Nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dia bilangnya katanya rumah aman, jadi bayi-bayi itu nggak boleh dijengukin. Bingung kan Bang? Kamu bingung juga nggak? Bingung. Nah terus aku ketemu pengasuh doang di sana. Pengasuh nangis, terus saya cuma minta maaf sama mereka. Pengasuh yang sama kamu kan? Pengasuh yang sama aku. Ada BBU sama Mbak April. Terus mereka nangis, shock lah Bang. Sedangkan mereka biasanya merawat sama-sama, kan mereka ini berdua 9 bayi Bang. Kebayang gak sih? Berdua orang 9 bayi, satu nangis ngasih susu, satu nangis ngasih susu. Sedangkan di tempatku total 5 pengasuh dengan 9 bayi. Kan satu kan ada ibunya Tuti kan. Terus ya bisa gotong royong lah mereka setidaknya. Tunggu. Jadi 2 mbak yang pengasuh ini dibawa ke sana untuk jadi pengasuh juga di situ. Hah? Gimana sih? Tunggu, gue jadi bingung. Tolong dong bantu gue bingung.
Kan dia kan Iya, kerja kan. sama lo. Tapi kayak dibawa juga. Iya paham, kan dia kan kerja sama lu kan, gue pengasuh nih ya kan, gue kerja dong sama Novi kan. Terus kemudian gue dibawa terus di sana gue jadi pengasuh lagi gitu. Iya, betul. Oh tunggu. Ini agak membingungkan. Maksudnya mereka digaji sama di sana atau bagaimana nih jalan Enggak. ceritanya? Enggak digaji di sana. Jadi karena bayi ada di sana, jadi mereka ikut merawat di sana juga. Kalau dia mau pulang? Ya belum boleh keluar, belum boleh pulang. Itu nggak nyampe di akal gue. Nggak di akal. Jadi si mbaknya suster yang rawatnya kayak dipaksa suruh kerja di sana gitu. Iya. Sama itu jadi pertanyaanku juga sih. Kalau memang memadai kan harusnya Kenapa di sana, harus bawa- kenapa harus bawa pengasuh dari Luar Tenovi? di mana yang ngegaji ya apa gimana sih? Aduh anjir, banyak pertanyaan, pusing. Buat lebih lengkap detail langsung aja meluncur ke channelnya Bang Densu nih. Kalau Pasti banyak ini hah? Kok gitu? Gitu. Sama yang tadi tadi kan dibilangnya boleh kok ke sana gitu, tapi pas giliran ke sana nggak boleh. Itu aku masih masuk akal karena ya kalau misalnya ada yang ngelaporin, oh ya udah berarti nggak aman sih Tenovi datang gitu Karena kan. masih proses gitu Iya. kan, masih proses. Oke lah kita hargain gitu kan prosesnya. Iya. Ini masalah pengasuh Iya yang itu dibawa sih. juga disuruh ngasuh tapi pengen pulang nggak boleh, sampai pas ketemu nangis pengasuhnya. Ya masuk akal juga sih kalau misalkan ya aku kan pengennya kerja di si A. Terus aku dibawa dipaksa suruh kerja di si B gitu kan. Iya masuk juga, malah jadi kayak kerja paksa. Iya. Anjir. Aduh pusing ini gimana nyo. Kenapa nggak ngerawatnya ya udah kan Dinsos bukan Dinsos. Ya kan di Kemensos pasti ada ahli-ahlinya dong gitu kan. Iya yang harusnya memang manpowernya mencukupi gitu. Iya. Sekalian dibawa. Aduh ya Allah ini gimana tuh, pusing aku teh. Lanjut dulu dikit lah. Lanjut. Kalau lu nyampe nggak di akal lu? Belum nyampe ini kita nih di akal kita. Iya, Bingung. ya emang nggak bisa keluar. Jadi kemarin sempat aku pertanyakan juga di panti tersebut, boleh nggak pengasuhnya pulang? Kan nggak ada urusannya kan, bayi-bayi kan pemberkasan kan ya urusan saya, tapi kan pengasuh ya nggak ada urusannya sama ini, intinya gitu. Nah pengasuh pun ngomong, Mbak Novi, saya kan kerja sama Mbak, bukan sama Mereka. pemerintah gitu. Kenapa saya masih ditahan gitu? Terus jawaban dari sana, ya ini kan perintah dari pihak kepolisian, mereka hanya menjalani tugas aja, katanya gitu. Ya itu kan jawaban dari mereka yang belum tahu benar atau tidak kan, ibaratnya seperti itu ya. Oke, saya agak bingung. Oke, kita Ini pelan-pelan dulu kita ya. jujur aja sih, ini aku baru banget selesaikan kemarin pemeriksaan. Jadi pemanggilan klarifikasi. Jadi aku masih agak-agak ngeblank. Terus ini pertama kali podcast pertama kali aku. Oke. Gitu. Jadi pikiranku bercabang banget. Yang pertama mikirin 10 anak. Terus kedua prosesku saat ini sih. Oke, kita pelan-pelan kalau gitu biar. Wah gila. Siapa yang ngasih informasi itu aku? Iya. Dan kayaknya Siapa? tertuju banget sama Tenovi, Mang. Kenapa aku bilang gitu? Karena kalau misalnya tuduhannya perdagangan gitu kan, otomatis pasti seluruh seluruh anggota di situ gitu. Misalnya Jadi sindikat kesannya iya gitu. gitu. Jadi kalau kayak gitu, kenapa perawatnya juga diambil gitu? Kalau misalnya diduganya satu yayasan gitu kan, anggapannya kan kalau terduganya kayak gitu kan ya udah yayasannya nih tempat perdagangan Semuanya gitu kan. diperiksa itu karyawan-karyawan yayasannya gitu Iya, kan. nah ini si ya cuma Tenovi Tenovi doang doang. gitu kan. Apa jangan-jangan nggak tahu ini cocokologi doang ya dari ini nih meluncur. Jos. Nih Nyo, apa ada hubungannya sama ini kejadian di 3 minggu lalu, which is itu 2 minggu sebelum kejadian ini gitu kan. Jadi ada 2 minggu sebelum perampasan 10 atau pengambilan 10 anak asuh dari Tenovi gitu. Nah 2 minggu sebelum itu ada kejadian ini nih. Mungkin ya. Aku nggak tahu ya apakah ada sangkut pautnya atau enggak. Ceki people. Play. Ada kemarin, aku sedikit cerita ya. Ada ibu yang dipisahkan sama anaknya dari lahir. Terus ibu ini sempat tidur di terminal dan akhirnya nyampe ke rumahku. Diambil anaknya deket rumah bang, diambil sama dia saudara juga ceritanya. Dia tinggal di rumahku, dia berjuang banget untuk anaknya. Itu fase tadinya aku mau berhenti bang.
udah pas kayak udah capek banget ya aku nikah, udah lelah banget. Bukan cuma materi terkuras, tapi kayak secara aduh, Ya, pikiran batin. semuanya udah bergejolak sih. Terus dia minta tolong, aku fight banget untuk nemuin yang ngambil anaknya. Terus sampai aku bawa Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, aku memohon sama ibunya agar dikembalikan untuk menemukan solusi yang terbaik. Setelah itu ya mereka punya pengacara, saya maju nggak pakai pengacara. Terus saya modal nekat aja, saya mikir gimana pun ini ibunya tetap salah nih yang ngambil, intinya itu. Aku cuma berpatok pada itu. Akhirnya pulang ke daerah Pacitan, aku antar tanpa konten, tanpa adanya video sama sekali. Karena kan itu pertemuan antara pengacara, terus pengacara ini, jadi agak saya nggak berani gitu. Terus akhirnya saya anterin, itu perjalanan berapa belas jam, kita nyampe tidur 2 jam, kita pagi harus meeting sama pengacara tersebut dan juga ibu kandung dan juga ibu asuh, semua di situ ketemu, terus menceritakan semuanya, intinya selesai, alhamdulillah berakhir dengan damai. Saya merasa ini gak bisa dibayar pakai apa-apa, duit juga enggak, orang gak jadi konten, bahasa kasarnya gitu, gak dapet apa-apa, cuma nolongin orang. Dan ibu itu seneng banget yang sampai meluk, sampai merinding, udah nggak tahu kayak gimana rasanya. Walaupun saya bukan seorang ibu, tapi saya punya anak asuh dan saya bisa merasakan sebagai perempuan. Itu langsung ngebangkitin aku lagi. Ininya ya, di emotion ya. Naluri. Itu kurang lebih berapa ya? 3 minggu yang lalu. Iya. 3 mingguan yang lalu sebelum kejadian ini. Berarti sekarang Aku nggak tahu ya, cuman kayak tadi pas nonton cocokologi aja gitu, beropini aja di kepala sendiri kayak orang gila aja gitu kan. Apa jangan-jangan ada urusan sama ini? Tapi kalau ada urusan sama yang masalah ini gitu, kira-kira apa triggernya ya? Kok bisa ya? Masuk akal sih bisa, karena dari cerita Tenovi dia berurusan dengan beberapa pengacara. Berarti kan si orang itu punya potensi atau punya power untuk nge-hire beberapa pengacara, nggak cuma satu gitu kan. Dan di hasil akhirnya dimenangin sama Tenovi dan ibunya minta tolong sama Tenovi gitu. Apakah ada urusan atau enggak? Cuman balik lagi kita nggak mau nuduh, nggak mau sujon, nggak tahu juga gitu kan. Cuman ya kalau mau diselidik-selidiki yang terdekat itu kejadiannya itu. Karena balik lagi nggak diinfoin kan pelapornya siapa, entah dari masyarakat, entah jadi Pak RT setempat gitu kan. Siapa pelapor itu kan nggak diinfoin, nggak dibuka gitu. Sedangkan udah dibilang kalau ini ada laporan informasi gitu. Dan yang bikin heran ditanggapinya ya memang bagus ditanggapi dengan cepat gitu. Cuman kayak kan ini bukan orang yang nggak bisa diakses gitu si Tenovi itu. Di video ada, kontak person ada gitu kan. Bukan orang yang nggak bisa diakses gitu, yang harus diciduk langsung di tempat gitu kan. Kan bisa diakses untuk digodok dulu, diselidiki dulu gitu lah ya nyo. Ya gitulah nyo, kita nggak mau terlalu banyak karena mungkin kalau mau banyak mau lengkap detailnya langsung meluncur ke channelnya Bos Uya atau Uya Kuya TV sama channelnya Bang Densu. Kita cuma nge-highlight beberapa momen gitu kan yang ada di podcastnya mereka gitu kan. Udah lah nyo. Dan kita tetap doa yang terbaik buat Tenovi juga. Sama pesanku Eling, jangan pergi jauh, jangan kemana-mana. Jangan masih banyak jauh. Yang masih sayang banyak. Tenovi, masih banyak yang butuh bantuan Tenovi gitu. Tolong ini mah ya, tolong ya. Tapi ditutup dengan ini nih, info dari Bang Densu yang katanya bakal dia bantu ceki-ceki meluncur. 2 kali kita ketemu di sini. Dan aku bangga sama kamu. Amin, thank you Bang. Jangan terlalu dibawa kejauhan. Ingat, untuk merawat yang tidak sehat, kamu harus sehat. Karena jangan sampai orang tidak sehat merawat yang tidak sehat. Oleh karena itu dibutuhkan kekuatan yang besar. Semoga dengan ini makin besar. Amin. Ya. Yang terbaik buat Novi, kita pasti bantu. Amin. Hendaklah seorang ayah mengayomi anaknya. Jangan memusnahkan, jangan menghancurkan, jangan menjauhi, jangan memusuhi. Kalau yang bapak nggak bisa ngayomin anak, buat apa jadi bapak? Nah itu kan poinnya Novi, ya kan? Di Jawa tuh ada hurufnya tuh mangku.
Saat kau berhadapan dengan seorang, pangkulah dia. Karena itu cara terbaik untuk melawan orang-orang yang tidak sependapat dengan. Semoga nyampe pesannya. Betul, ketika punya anak yang hobinya positif, bantuin aja, support gitu. Gitulah, Deddy Sumargo, Denny Mamang. Dah, pokoknya Tenopi sehat-sehat terus, baik, semoga kedepannya beres, lancar teruslah, itulah pokoknya Maya. Amin. Dan ingat pesan dari Mamang, Eling, teh Eling, hey, Eling. Udah lah Nyoh, sekarang kita langsung aja ke super thanks. Pakai thanks, karena tadi udah kepanjangan. Oke. Meluncur. Cus. Nyoh, Ya, super thanknya the one and only one and dari only. Alpi Agatha Pianabi Prilly Queen dengan komen. Selamat sore Nyomang and Santu People. Aduh, ini gimana sih yang benar yang mana puyeng dah dinsosnya kayak tahu dah katanya. Yang mau ramein tongkrongan silakan. Sejujurnya juga kita belum tahu sampai fakta yang sebenarnya itu benar-benar diungkap gitu lah ya Nyo. Disambut sama Miftahul Huda, katanya ilegal kok ada akte yayasan, tanda tanya. Cuma gara-gara beda alamat, itu pun karena sedang direnovasi. Bilang aja ke Kemensos cari uang, cari perhatian. Ada yang laporin Novi itu akibat nggak suka, bisa jadi yang laporin yang masalah mobil waktu itu. Oh iya ada masalah ya, yang nggak tahu, pokoknya jadi banyak spekulasi siapa Ada pelapor masalah sebenarnya. mobil katanya waktu itu. Next ada dari user visual. Sepertinya ada sesuatu di balik sesuatu itu. Kong kali kong dari para mafia yang berlindung di balik nama dinas. Waduh, nextnya Abesin. Ini opini yang saya temukan di berita online. Nampaknya ada yang melapor ke polisi masalah eksploitasi anak menjadikan konten. Oh, kalau ini sekedar eksploitasi ya. Kalau tadi yang diungkap sama pengacaranya udah berat banget karena TPPO, perdagangan. Iya. Coba. Nextnya dari Sakasi Nugraha. Sikat. Lepas seragam ya dinsos katanya. Wah, lepas seragamnya dinsos katanya tuh. Ya. Nextnya dari Alin Syafa. Celamat coye ke Alpian numpang komen ya. Halo Nyomang, akhirnya di up juga. Kulihat full di channel KDM sampai tepok jidat. Sebenarnya apa alasannya kok susah sekali dijelasin? Nah maaf banget mukanya kamera dinsos gede banget gitu ya. Mungkin dalam ya itulah sekilanya bisa dibaca ya. Nextnya Sabtu VG. Assalamualaikum, numpang komen ya Kak Alfia. Buat Nyomang sehat terus ya. Amin. Alhamdulillah seneng banget Mas Deddy Mulyadi udah turun tangan. Pokoknya salut deh buat Mas Deddy Mulyadi. Pokoknya I love you full. Semoga itu yang pakai baju coklat main comot kayak tikus nyuri daging segar. Termos es aku katanya gitu. Gemes. Jadi tapi tetap kasihan yang disalahin Dinsos Tangerang ya. Padahal Dinsos Tangerang cuma ditugasin buat ngebuka jalan doang. Jadi yang ngambil Baretim sama Kemensos RI ya. Kasihan Dinsos Tangerang ya. Hei tolonglah. Nextnya Eni Cynthia ikut nimbrung ke Alfia jadi makin liar, saling lempar jawaban. Kenapa ya kita kawal terus Mang katanya ya. Kang Deddy idolaku mantap. Memang juga tetap idolaku Maci. Arwin Numpang komen Mbak Alfia, jangan bilang nih ya Mbak Novi cuman mau dijadiin kambing hitam pencucian uang ya para pembesar di ruang lingkup dinsos. Wow. Kok tahu-tahu bawa-bawa polisi. Balik lagi di sini kejelasan ada yang laporin gitu ya. Nextnya tukang son hajatan, wah itu komen reaction si Oklin nanti oke. Ya jadi kumaha emang yang salah Kak Dinsos apa polisi belum tahu sampai akhirnya terbuka dengan jelas gitu. David, jangan tunggu netizen. Punya spekulasi sendiri bahkan sampai bikin teori konspirasi tentang ini barang. Tim yang punya hajat nggak ada inisiatif buat jelasin ke publik gitu. Tak perlu konferensi pers, tulis aja di tweet resmi kan bisa. Capek deh gua. Iya, netizen udah mulai berteori konspirasi semua nih. Bener, serius. Mamang juga netizen kan udah mulai berspekulasi ke nama-nama gitu. Kemana-mana. Nextnya Ricky Abdul Rahman. Ada apa ini? Jual beli anak tanda tanya. Bayi lahir dari hubungan gelap pejabat tanda tanya. Anak hasil penculikan tanda tanya. Ini dia mulai berspekulasi dan konspirasi. Nextnya Jali Keling Fishing. Numpang lapak ke Alfia, Dinsos dan Kemensos nyari yang bisa diadopsi biar dapat cuan dari administrasi katanya tuh. Nextnya Mayuda Pratama. Udah rame aja. Assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Terima kasih tongkrongannya ke Alfia. Masih bingung Nyomang kalau terus sampai terang. Siap. Sehat selalu semuanya. Nggak ada penyegaran anabul apa nih? Nggak ada. Karena kita fokus menganalisa bahan gitu. Nextnya Sinta Antolis panjang aku singkat. Halo boleh? Alfia.
Numpang komennya di lapaknya aku sih curiga ada yang fitnah Tenovi dengan isu human trafficking. Gak sih, bener, masuk akal. Soalnya Bareskrim yang gerak duluan, karena bulan Mei itu lalu sempat ada orang yang ditangkap karena modus menampung. Iya, di luar pernikahan, tapi setelah itu diperjualbelikan, betul. Jadi mungkin gak sih ada haters. Oke, berarti sesuai dengan spekulasi netizen di luar sana ya, masuk akal ya. Nextnya dari Yes, boleh. Selalu ingat aja moto birokrat plus 62. Apa tuh? Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Ujung-ujungnya pasti duit. Gak ada alasan lain. UUD ya. UUD katanya Maya dari kata Yuki Kuran. Nextnya ada dari Yayan Nur Nurhayati. Hayati. Numpang lapak ya Kak, hadir nyimak nyombang. Alhamdulillah mantep Pak Dedi. Semoga yang lainnya pada nyusul juga biar anak-anak Mbak Novi segera dikembalikan. Yes. Today hari ini berarti udah ada 3 nama besar yang udah meng-up kasus ini. Nice. Nextnya Tuan Nugroho. Malam Mbak Alfi Agatha numpang lapaknya untuk berkomentar. Mantap nih Pak Deddy Mulyadi, gercep nih bertanya kepada pihak dinsosnya nih. Pak Deddy Mulyadi nih omongannya mantep nih, mengurus anak-anak yang terlantar walau dananya sedikit. Semangat terus untuk Pak Deddy Mulyadi, tinggal ke sana pihak Kemensosnya yang terlibat. Salam S3P untuk Mbak Alfia dan semuanya. Nextnya ada dari Nur Hasanah. Bisnis yang menggiurkan, katanya lumayan dapat 10 baby Loh, kan. kok komennya begitu? Nextnya Torajeus kan? Kata gue juga apa? Pasti ada kasus di balik kasus, karena rada aneh kalau melibatkan Bareskrim. Tapi kami tetap mendukung jika ada kasus yang harus diselesaikan secara benar, betul. Kita tetap dukung Bareskrim untuk menguak kasus ini ya, gitu ya. Cuma sayang penanganan kasus ini harus mengorbankan kredibilitas instansi dinsos, katanya. Naon mending mancing aja, katanya Maya. Nextnya Irfan, kasus ini sudah setara kayak iya ini kasus Munir yang nggak ada yang bisa jelasin, lempar sana lempar sini. Sampai sekarang jujur aku bingung tujuan ini semua tuh apa sih sebetulnya. Jangankan kamu, Mamang juga bingung, butuh berjam-jam buat menganalisa kira-kira ngebawainnya gimana ini kontennya ya gitu. Last of the last dari Hirina Kasima, aku yang singkat ya. Tumpang komennya Kak, dari awal booming berita Novi ada pikiran kayaknya beberapa pihak. Nah ini spekulasi dia dengan ada yang ngelaporin. Oke. Nah bapak-bapak kenapa berkelit itu jawabannya sampai nunjuk-nunjuk orang segala buat jawabnya. Oke. Nah harusnya yang ditanya tuh yang kemarin dari TKP, bener betul ya. DN-nya semoga sehat selalu semuanya, baik Alvia, Nyomang dan semuanya santuy people dan habis. Dan memang siap untuk dimak-mak oleh Nyonya seperti adonan donat yang walau Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita, Kak Alfia Agatha Fiana Bibli Queen, sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang untuk berkoming-koming, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya ke kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang. Udah cabut dulu dan ciao.